Sudah nggak usah bersuara, sudah nggak usah macam-macam. Kalau tidak kamu bisa dipenjara, kalau tidak kamu bisa disiram air keras. Justru yang membesarkan narasi bahwa Saiful Mujani ini sedang mengeluarkan ajakan makar. Tim KSP lagi melalui video di media sosial. Ada Seskap yang juga mengeluarkan statement. Kita ini sekarang sedang inflasi. Pengamat yang terjadi adalah inflasi pejabat inkompeten dan defisit pejabat berintegritas. Bagaimana inkompetensi dipamerkan oleh pejabat-pejabat tinggi kita. Upaya sistematis untuk membungkam. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speaker. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang sudah lama kita tidak bersua dengan beliau, Mbak Oki Madasari. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam Bang Sehat Mbak Oki? Sehat. Mbak Oki ini akademisi dan juga novelis, pemikir yang kritis. Karena beliau pemikir yang kritis, maka kita akan bertanya nih tentang situasi sekarang. Sudah hampir 2 tahun ya Mbak Oki ya, pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi banyak hal-hal yang masih harus diluruskan menurut saya. Banyak kejadian yang ini menjadi PR, nggak terbongkar. Misalnya kasus Andri Yunus. Kemudian yang kedua yang baru-baru jadi polemik ketika ada halal bihalal para pengamat, pakar. Saiful Mujani itu melontarkan pernyataan yang kritis. Menurut saya itu pernyataan kritis. Tapi ditanggapi oleh pemerintahan itu sebagai bentuk, katanya itu bentuk menghasut, memprovokasi, bahkan bentuk makar, kira-kira seperti begitu. Dan di lapangan ditindaklanjuti oleh ada kelompok masyarakat yang melaporkan kan Saiful Mujani. Menurut Mbak Oki, ini fenomena apa yang sedang terjadi nih? Apakah pemerintah alergi terhadap kritikan atau bagaimana nih? Iya. Upaya pembungkaman terus terjadi, Bang Abraham. Dan ini kita perlu menariknya lebih awal lagi sedikit nih. Setelah demo Agustus 2025. Setelah demo akhir Agustus 2025 itu, lebih dari 1.000 anak muda, aktivis-aktivis di berbagai daerah ditangkap. Mereka kemudian dijadikan tersangka, diadili proses pengadilan. Nah, di mana-mana itu. Termasuk Pedro ya? Termasuk Pedro, termasuk anak SMA di Kediri, termasuk perempuan yang sehari-hari kerja di ASEAN Secretary yang laras itu. Jadi artinya ini semua bisa terjadi pada siapa saja, di kota mana saja. Termasuk bisa terjadi sama Mbak Oki yang kritis. Iya, tentu saja gitu. Nah, tapi kemudian ketika lebih dari 1.000 orang ditangkap seperti itu, upaya penangkapan itu, apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya sudah pukulan yang luar biasa pada demokrasi kita. Anak-anak muda yang sebenarnya hanya ingin demo bersuara, dibuat takut kan, dibuat ini loh akibatnya kalau kamu ikut demo, ini loh akibatnya kalau kamu menyuarakan keresahan di sosial media. Nah, sedikit kabar baiknya adalah proses peradilannya kemudian dengan pantauan kita bersama kan satu persatu ada yang dinyatakan bebas, tidak bersalah. Artinya, seperti Pedro. Ternyata peradilannya fair ya? Peradilannya fair, walaupun pertanyaan besarnya seharusnya mereka nggak dibawa sampai di titik peradilan itu, kan gitu kan harusnya gitu. Nah, ini juga masih ada kasus-kasus proses peradilan yang belum tuntas. Masih ada yang sedang berlangsung, Pak? Masih ada, belum. Di beberapa daerah? Di beberapa daerah. Nah, setelah itu tentu kita kemudian juga sudah mewaspadai. Kalau nanti sedikit-sedikit demo atau bersuara itu mendapat perlakuan yang sama seperti itu, ya orang pasti memilih untuk bungkam dong, memilih untuk diam, memilih untuk nggak posting apa-apa di sosial media, memilih untuk nggak demo. Nah, itu pertama. Lalu kemudian seiring waktu nih, kita terus melihat tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Andri Yunus disiram air keras. Andri Yunus itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang sedang dia lakukan. Ini bukan random pemuda disiram air keras. Bukan random ya? Ini bukan targeted. Targeted. Ini perlu digarisbawahi, targeted. Seorang anak muda, aktivis yang selama ini memang bersuara keras, vokal melawan anti-militarisme kan, dia menyuarakan anti-militarisme, dia melawan revisi UU TNI, dia mengawal hak asasi manusia, disiram air keras. Jadi ketika kemudian itu terjadi, kita semua melihat, kita berdua kenal langsung dengan Andri. Kita sejujurnya kan ibaratnya kata anak sekarang kena mental juga nih.
Bahkan kita bisa terluka juga ya, Iya, dalam hati kita ya. dalam hati dan kena mental dalam arti ini deket banget ini kasusnya gitu Iya. kan. Betul-betul bisa kita juga yang kena kan gitu. Kita bisa rasakan ya. Kita bisa rasakan Oke. itu. Nah, jadi penyiraman air keras pada Andri Yunus itu tidak random begitu saja. Itu dimaksudkan bukan hanya untuk Andri Yunus juga, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, untuk gerakan civil society, untuk mereka yang kritis dan terus bersuara. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jangan dulu Mbak Oki, apakah yang terjadi di Andri Yunus dan teman-teman aktivis lain itu adalah pesan yang ingin dikirim agar kita tidak kritis lagi? Iya, jelas. Sambungan dari yang akhir Agustus tadi. Jadi terus sistematis dilakukan. Sudah nggak usah bersuara, sudah nggak usah macam-macam. Kalau tidak kamu bisa dipenjara, kalau tidak kamu bisa disiram air keras. Kan message-nya itu. Lalu kemudian bersamaan dengan itu, sehari setelah penyiraman air keras, Pak Prabowo itu kan bikin statement, pidato di depan beberapa orang, ditertibkan. Ada kata ditertibkan. Pengamat itu ditertibkan. Nah, kata ditertibkan multi interpretasi, Bang Abraham. Mungkin yang dibayangkan Pak Prabowo ditertibkan itu apa, sekedar diajak retreat, itu kan juga ditertibkan ya? Diajak diskusi. Diajak diskusi ditertibkan. Tapi ketika sampai ke bawah, kita nggak tahu ditertibkan itu apa gitu. Nah, jadi bisa salah menerjemahkan yang dibawa ya? Politic of language itu juga selalu dilakukan kan sejak zaman Orde Baru. Dibilangnya diamankan, padahal ditangkap. Di dalam penjaranya disiksa. Nah, ditertibkan itu sama dengan seperti itu kadarnya. Jadi ketika itu diucapkan oleh seorang pemimpin, ya itu bisa diartikan bisa berbagai hal. Tafsirkan juga ya? Bisa disalah tafsirkan. Nah, ini tidak bisa dianggap terpisah. Apa yang terjadi pada Andri Yunus dengan statement ditertibkannya, ada korelasi, ada benang merahnya. Lalu kemudian juga dikatakan kan, saya sudah kantongi info dari intelijen. Ya, saya sangat percaya memang Pak Prabowo sebagai presiden punya semua info intelijen, siapa aktivis, siapa ini, dia punya. Tapi kemudian itu diungkapkan. Ketika itu diungkapkan oleh presiden, kamu jangan macam-macam. Saya sudah kantongi info tentang kamu nih dari intelijen. Kan begitu kan? Jadi sudah ada semuanya informasi tentang itu. Nah, lalu kemudian bersamaan dengan itu, sebagai bagian setelah kita semua marah ya, civil society solid menyuarakan usut tuntas hingga ke dalangnya, bukan hanya pelakunya, ada upaya sistematis untuk mendiskreditkan aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Seorang staf kantor presiden KSP bisa membuat konten di media sosial yang dengan jelas menyebut NGO seperti Kontras, disebut nih Kontras, sebuah NGO yang selama beberapa dekade ini sudah terbukti memperjuangkan hak asasi manusia. Kita kenal semua tokoh-tokohnya dari zaman Cak Munir, Usman, sampai yang terbaru Andri Yunus, bisa menjadi salah satu yang di framing sedemikian rupa sebagai NGO penerima uang asing, antek asing. Dan selain Kontras ada lagi beberapa NGO lain, dan itu betul-betul dinarasikan, dinyatakan dalam video oleh tim KSP. Kita nggak bisa memisahkan ini sebagai tidak ada hubungannya dengan istana, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Loh, mereka bagian pemerintah. Kecuali jika yang membuat narasi itu buzzer yang kita nggak tahu, netizen antah berantah. Tapi kan ini betul-betul ada pihak KSP yang membuat video itu. Lalu ini juga inline dengan narasi yang terus diulang oleh presiden, antek asing, antek asing. Nah, ini upaya betul-betul sistematis untuk memberangus itu. Yang terbaru kemudian kita sampailah pada pelaporan Pak Saiful Mujani sama Islah Bahrawi bahwa mereka bisa kena dilaporkan atas ajakan makar gitu kan? Penghasutan ininya. Nah, padahal kalau nonton videonya itu kan Pak Saiful Mujani explicitly yang dibilang adalah saya sudah nggak bisa percaya pada mekanisme formal gitu kan? Mekanisme konstitusi. Pertanyaannya, bisa nggak kita konsolidasi untuk
menjatuhkan, kan gitu ya, secara verbal kan kalimatnya seperti itu. Itu nggak bisa kan kita menyatakan baru kalimat seperti itu aja makar gitu. Nah, perdebatan hukum bisa didiskusikan nanti lebih dalam, silahkan para pakar hukum. Tapi yang ingin saya sorotin adalah upaya pelaporan pada Saiful Mujani itu adalah juga bagian dari upaya sistematis pembungkaman ini. Apalagi kemudian saya juga temukan, saya juga lihat sendiri, justru yang membesarkan narasi bahwa Saiful Mujani ini sedang mengeluarkan ajakan makar, itu tim KSP lagi melalui video di media sosial. Sebelum itu kita nggak tahu. Dan kalau dulu Mbak Oki hadir nggak di acara pertemuan itu? Nggak, saya nggak hadir. Saya nggak hadir. Ada undangan? Ada lah, tapi saya nggak hadir di situ. Nah, tapi kan kemudian kita melihat. Jangan dulu Mbak Oki, kan bukan cuma Saiful, Bahrawi, bahkan Ubed juga ya dilaporin sekarang. Ubed, tapi tuduhannya kan tidak lain kan? Lain. Ubed berdasarkan podcastnya. Oke. Makanya sekarang juga makin ngeri nih Bang Abraham. Saya nggak tahu apakah kita ngobrol di podcast seperti ini masih aman atau. Nah, jadi Pak Saiful Mujani dilaporkan atas tuduhan makar, penghasutan, di mana ketika saya ngobrol juga sama pelapor, karena kemarin saya ada kesempatan tampil di acara iNews itu kan ada ketemu dengan pelapornya. Pelapor yang melaporkan Saiful. Yang melaporkan. Lalu kemudian ada beberapa pihak yang pada posisi memang mendukung bahwa itu memang makar, itu memang penghasutan gitu. Salah satu alasan mereka berpendirian begitu adalah dengan ucapan seperti itu kan bisa mengajak orang-orang untuk bla 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 bla. Tapi faktanya yang terjadi kalau kita mengamati gitu, ini kan kita bicara tentang sosiologi komunikasi juga. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang bergerak atau tidak ada orang yang kemudian turun ke jalan melakukan penjatuhan presiden setelah pidatonya Pak Saiful itu. Justru kita baru aware, ada ya itu setelah dibesar-besarkan oleh tim KSP sendiri. Jadi tim KSP itu memframing, membuat video bahwa ini Saiful Mujani menyerukan makar, bla 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 bla. Setelah itu dilaporkan. Nah, jadi kita harus cermat melihat bagaimana sebuah wacana muncul, bagaimana sebuah diskursus terjadi. Itu fungsinya juga untuk membongkar ada apa di baliknya, membongkar apa motivasinya gitu loh. Jadi ketika melihat rangkaian ini semua, saya sampai pada kesimpulan bahwa ini memang bagian dari rangkaian besar upaya sistematis untuk membungkam. Nah, setelah itu kita tahu kemudian ada Seskap yang juga mengeluarkan statement. Kita ini sekarang sedang inflasi pengamat. Loh, apa pula itu inflasi pengamat? Apa itu Mbak Oki? Mbak Oki ini sosiolog, apa tuh maknanya? Iya, ini kita ini juga bagian dari inflasi pengamat itu berarti kan. Jadi, bisa nggak Mbak Oki jelasin apa itu maknanya? Jadi yang mau disampaikan oleh Pak Seskap tadi itu adalah di Indonesia ini terlalu banyak. Jadi di sini konteks inflasi itu kan jumlahnya yang beredar itu lebih banyak dari yang dibutuhkan. Nah, jadi inflasi pengamat jauh lebih banyak pengamat di luar sana. Terus kemudian dia bilang juga bahwa seringkali pengamat-pengamat itu bicara tidak sesuai dengan keahliannya, dengan kepakarannya. Tapi saya bilang begini, yang sesungguhnya terjadi bukan inflasi pengamat. Yang sesungguhnya terjadi adalah inflasi pejabat inkompeten. Pejabat-pejabat yang tidak kompeten itu inflasi pejabat inkompeten di mana-mana. Banyak pejabat, kan dari awal kita sudah diskusikan di podcast ini, Bang Abraham. Kabinet yang begitu gemuk, obesitas dalam bahasa saya, itu kan inflasi pejabat. Sekarang ternyata sekarang inflasinya bukan hanya pejabat inkompeten pula. Kan kita juga sering lihat nih beberapa 2 tahun belakangan ini, bagaimana inkompetensi dipamerkan oleh pejabat-pejabat tinggi kita. Nah, lalu kalau bicara tentang bahkan jadi sebenarnya Mbak Oki bukan inflasi pengamat yang terjadi. Bukan inflasi pengamat, inflasi pejabat inkompeten. Gitu. Kalau dari saya melihat begitu. Dan itu sudah jelas lah orang pakarnya apa. Kita punya menteri luar negeri itu kepakarannya apa. Ya kan? Itu contohnya. Pak Teddy sendiri, dia seorang tentara, mayor waktu itu, tidak mau mundur dari jabatan tentaranya, mendudukin jabatan sipil, Setkap. Lalu kemudian dinaikkan pangkatnya, jadi letkol. Teddy kan sekarang letkol.
Lalu dalam urusan menjalankan tugas Setcam, dia kemudian ngambil S3 sekarang sambil kuliah. Lalu juga sambil seskoat. Nah kalau kayak gini kan bisa kita pertanyakan, lalu kompetensinya itu bagaimana? Nah, dan itu terjadi juga dalam pemerintahan, jabatan-jabatan yang lain. Jadi janganlah kita percaya, kita sepakati bahwa inflasi pengamat. Yang sesungguhnya terjadi adalah inflasi pejabat inkompeten dan defisit pejabat berintegritas. Jadi kita nggak punya lagi defisit, kan artinya kurang itu. Nah, itu yang sedang terjadi, Bang Abraham. Jadi betul-betul ada upaya pembungkaman sistematis dilakukan dengan tangan-tangan hukum, lewat penangkapan, lewat proses hukum, pelaporan. Kan itu seolah-olah konstitusional ya. Kita akan bilang pelaporan Pak Saiful Mujani ini, loh saya berhak dong sebagai warga negara melaporkan, gitu kan? Kan kemarin saya ngobrol, yang melaporkan itu dia adalah relawan komunitas pecinta Prabowo. Nah itu kan hak warga negara gitu. Tanya apa alasannya? Alasannya karena mereka merasa ya itu melukai rasa cinta mereka pada Prabowo. Yang dilakukan Saiful Mujani itu bentuk penghasutan, bisa merongrong pemerintahan, menurunkan Pak Prabowo. Hanya sesimpel itu. Nah, jadi kalau misalnya hanya ada segelintir 1-2 orang melaporkan, saya pun akan pada posisi ya udahlah biarin aja. Toh nanti diproses atau nggak diproses kan kita bisa lihat gitu. Tapi masalahnya saya nggak melihat itu sebuah kejadian tunggal yang organik. Bukan berdiri sendiri maksudnya? Bukan berdiri sendiri. Ya itu tadi saya melihat ini ada rentetannya. Termasuk ketika video pertama yang membesarkan soal makar ini justru datang dari bagian pemerintah itu sendiri. Berarti kan itu dibesar-besarkan oleh pemerintah. Nah, padahal menurut Pak Oki nggak perlu dibesar-besarkan sebenarnya. Loh, ini justru menunjukkan pemerintah sedang pada posisi insecure sekali. Takut sekali mereka dengan kritik, takut sekali mereka dengan suara yang dianggap akan memberikan efek negatif, akan bisa menggerakkan orang. Sementara di sisi lain, pemerintah memamerkan keberhasilan mereka. Kepuasan publik katanya 78%. Surveinya ya. Program MBG katanya berhasil, program apa berhasil. Nah, dengan segala keberhasilan itu, kok justru Anda begitu takutnya untuk dikritik, sedikit-sedikit merasa terancam. Ada apa sebenarnya, gitu kan? Nah, lalu ujungnya karena pemerintah yang insecure ini, akhirnya diredamlah semua, direpresilah semua. Setiap kritik dituduh antek asing, setiap organisasi masyarakat sipil dibilang menerima dana dari pemerintah, lalu lebih kasar lagi ya disiram air keras saja. Itu kan sudah kasar sekali itu kalau itu terjadi. Oke Mbak Oki, sebagai seorang sosiolog, ini gejala apa yang sedang terjadi? Ya, pertama itu tadi, gejala pemerintah yang sedang ketakutan. Saya nggak tahu ya Bang. Dan ini sebenarnya agak ironis karena kontradiktif sekali dengan pernyataan yang diskursus yang juga ingin dibangun oleh pemerintah. Misalnya, Setcap tadi waktu mengatakan tentang inflasi pengamat, dia kemudian melanjutkan, Pak Prabowo itu dipilih oleh 93 juta orang. Sementara para pengamat itu siapa kan ibaratnya gitu, nggak ada yang memilih. Nah, faktanya memang Pak Prabowo kan menang pemilu. Oke kan? Lalu faktanya juga di DPR itu kan sekarang nyaris nggak ada suara oposisi. Sudah deh kita dengan segala hal ini, apakah ada suara keras dari DPR, apakah ada suara mempertanyakan dari DPR, kan nggak ada. Tapi kenapa kok Pak Prabowo sedemikian terganggunya dengan suara kritis, sedemikian inginnya untuk meredam suara-suara dissenting opinion ini. Nah ini yang patut kita telaah gitu loh. Soeharto pada waktu itu seorang pemimpin besar 32 tahun berkuasa ternyata bisa turun oleh demonstrasi mahasiswa. Makanya ketika ada demo Agustus, ya dia ngeri, takut. Jadi yang pertama adalah kita lihat pemerintah kita memang di balik bungkusnya yang kelihatan sok keras itu, sebenarnya rapuh secara emosi, punya ketakutan, merasa insecure, merasa bahwa kritik itu sesuatu yang berbahaya, menakutkan, dan merasa bahwa pengamat, aktivis itu memang seharusnya dibungkam.
Nah, ini yang kemudian kita nggak boleh tunduk pada itu kan. Kita harus terus melawan itu, kita menolak itu. Kita harus ingatkan bahwa demokrasi itu hanya bisa terbangun kalau masyarakat sipil terus bersuara, setiap warga negara terus bisa kritis. Kalau semuanya nanti bungkam, ya sudah selesai demokrasi kita. Seperti yang terjadi di Amerika ya, 8 juta tetap turun, bersuara, nggak ada masalah ya? Nggak ada orang dilaporkan karena makar. Ya, ini kan ini. Dan dulu di Amerika 8 juta tuh nggak ada yang dilaporkan ya? Nggak ada. Kan itu juga masuk konstitusi, amandemen mereka kan prinsip nomor 1-nya soal kebebasan bersuara, berpendapat. Nah, jadi banyak hal yang tidak sempurna dari Amerika, tapi dalam hal ini kita bisa lihat bedanya dengan kita kan. Nah, lalu yang harus kita presidennya aja dia nggak sempurna. Presidennya sekarang yang nggak sempurna, tapi rakyatnya tetap waras. Nah, itu yang harus kita belajar. Sistemnya tetap berpegang pada konstitusi gitu. Tetap berpegang pada hukum. Walaupun pemimpinnya yang ngawur gitu kan. Nah, lalu kembali ke soal makar ini tadi ya, Bang Abraham ya. Tuduhan makar itu kan sesungguhnya akan selalu terjadi dalam setiap periode pemerintahan. Tahun 2019 di bawahnya Presiden Jokowi, itu kan kalau Bang Abraham ingat, ada orang ditangkap langsung di rumahnya. Jumhur Hidayat, Pak Syahganda, ada lagi lah nama-nama lain ditangkap dengan tuduhan makar. Saya ingat sekali karena saya pun kemudian nulis kolom di koran waktu itu bahwa ketika seseorang yang kritis dilabeli makar, ya sudah selesailah demokrasi kita gitu kan. Nah, pada masa itu Pak Prabowo kan oposisi kan? Tentu saja dia akan mengkritik penangkapan itu gitu kan. Jadi itu bisa kita Gerindra terutama Partai Gerindra masih oposisi, jadi mengkritik itu. Nah, lalu kita akan bisa lihat kemudian pattern bahwa apakah tuduhan makar dan tidak makar itu kan semuanya akhirnya tergantung definisi penguasa. Ketika penguasa merasa terganggu oleh satu kelompok tertentu, mereka nih subversif nih, makar nih, menghasut nih. Kayak zaman Orde Baru ya, orang selalu dikatakan subversif ya. Betul. Betul sekali. Dan kalau kita runut sepanjang sejarah pemerintahan akan selalu ada pola seperti itu. Politik bahasa, politik istilah untuk memberi label seseorang. Makar, subversif. Kalau zaman Bung Karno ada istilah lain, kontrarevolusi. Ya kan? Jadi kalau kamu nggak sesuai dengan ininya pemerintah, kontrarevolusi. Bisa ditangkap gitu kan. Kalau zaman Orde Baru, subversif. Anti pembangunan juga. Nah, tapi yang paling marak pada masa itu, dikit-dikit dianggap PKI. Nah, itu bisa kita berdebatkan, tapi itu dipakai. Itu dipakai untuk melabeli orang dengan gampang itu kan, PKI gitu. Nah, jadi cara melabeli seseorang yang dianggap berbahaya, berseberangan dengan pemerintah, aktivis, itu selalu terjadi di sepanjang sejarah. Artinya, berarti kan segala sesuatu bisa ditafsirkan sesuka hati oleh penguasa, bukan karena ukuran yang betul-betul terjadi, betul-betul bisa ditimbang, diukur secara hukumnya bagaimana, tapi karena penguasa menyebut ini menghasut, maka terjadilah mereka kena pasal penghasutan. Maka terjadilah mereka dengan tuduhan makar, subversif, kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita bongkar dan pertanyakan ketika ini juga menimpa Pak Saiful Mujani misalnya. Masa kayak gitu aja makar atau penghasutan, kan gitu. Masa kayak gitu aja berbahaya, kan gitu. Mereka selalu bilang pernyataan seperti itu berbahaya apanya sih, kan gitu kan, Bang. Mbak Oki, ini kan ada kritik yang menurut saya sebenarnya kritik yang konstruktif, yang disampaikan oleh para pengamat kemarin, yang dianggap itu bertentangan, dianggap menghasut dan lain sebagainya. Apakah kritikan yang disampaikan pengamat itu akhir-akhir ini begitu marak, begitu banyak, disebabkan oleh buntunya proses demokrasi yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh teman-teman di parlemen. Jadi ada proses demokrasi yang buntu, ada proses aspirasi yang buntu, yang harusnya peran itu disampaikan oleh orang-orang parlemen itu tidak terlaksana, sehingga peran itu akhirnya diambil alih oleh pengamat. Kira-kira ada nggak hubungannya seperti itu? Sepakat. Tapi yang pertama gini, apa yang dinyatakan Pak Saiful, ini bagi saya sebagai bentuk rasa frustrasi
sebagai bentuk rasa kecewa dan juga sebagai bentuk rasa tidak pernah didengar. Jadi ketika pengamat kemarin kumpul, lalu kemudian dari Pak Saiful misalnya case-nya adalah keluar kata-kata, bisa nggak kita turunkan? Itu bagi saya adalah ekspresi itu, ekspresi frustasi, kecewa, dan merasa tidak didengar kritiknya selama ini. Mau ngeritik apapun nggak didengar gitu. Nah, ini kan tidak sama dengan menghasut atau makar. Dan ini adalah bagian proses demokrasi yang seharusnya langsung di alarm dong buat pemerintah. Oh, apa yang membuat seorang profesor bisa frustrasi seperti itu? Apa yang harus kita perbaiki? Nah, lalu yang kedua, kan ada kata-kata yang mengatakan saya sudah nggak bisa percaya lagi dengan jalur formal, jalur konstitusional seperti impeachment atau lewat DPR. Nah, itu kan jelas bentuk ketidakpercayaan pada institusi DPR. Jadi dipandangnya bahwa DPR tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan saya tadi sepakat gitu loh. Ketika saya tadi bilang bahwa kenapa sih Prabowo mesti insecure? Di parlemen aja kita lihat nyaris tak ada oposisi, nggak ada perlawanan. Nggak ada suara ya? Nggak ada suara. Bang Abraham sedikit meloncat nih. Kita tahu presiden sekarang menjadi anggota BOP. Apakah ada suara dari parlemen mempertanyakan itu? Tidak kan? Padahal itu bisa kita persoalkan. Itu bertentangan dengan konstitusi kita. Itu bertentangan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan sebagainya bla bla. Itu dibiarkan, nggak ada suara dari parlemen. Lalu kemudian persetujuan dagang dengan Amerika, ARD, tidak dipersoalkan oleh tarif dagang ya? Iya. Ini kan contoh kebijakan paling nyata di depan mata yang secara politik pun sebenarnya bagi politisi anggota DPR kalau mereka mau mempersoalkan, publik akan mendukung mereka. Karena kan ini isu yang juga diamati oleh jutaan mata di Indonesia. Warga negara Indonesia, rakyat Indonesia itu pendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kita semua tahu bahwa ketika Prabowo bergabung dengan BOP, lalu beberapa saat kemudian justru Amerika menyerang Iran, itu jelas bertentangan dengan suara hati rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau anggota DPR aja sampai tidak bertanya tentang itu hingga hari ini, berarti kita kan sudah tidak bisa lagi mengharapkan fungsi parlemen ini, kan gitu kan? Jadi jelas yang terjadi, apa yang dilakukan Pak Saiful Mujani, bentuk kekecewaan, frustasi, karena kritik tidak didengar pemerintah, dan karena DPR sebagai lembaga representasi kita yang menyuarakan kepentingan kita, menyuarakan kegelisahan dan pertanyaan rakyat, tidak menjalankan tugasnya. Mbak Oki, bukankah orang selalu mengagung-agungkan bahwa katanya kita ini menjadi salah satu negara yang demokrasinya cukup bagus di Asia. Orang katakan tinggal landas apa dan lain sebagainya. Kan itu ada tuh narasi begitu ya. Setelah reformasi 98 kita dianggap salah satu negara yang ada di Asia yang demokrasinya itu bisa dicontoh, bisa dijadikan role model bagi negara-negara Asia lain. Tapi kok kenapa bertentangan dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Karena sebenarnya narasi bahwa Indonesia negara demokrasi dan sebagainya itu juga sudah di-counter oleh hasil-hasil riset terkini. Sejak 5 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi, kita kan demokrasinya menurun. Indeks ya, kalau berdasarkan indeksnya declining lah, regresi lah, dengan berbagai bukti nyata, ada indikator-indikatornya. Jadi sebenarnya kita sudah tidak lagi bisa membanggakan kita sebagai negara yang betul-betul demokrasi atau punya indeks demokrasi tinggi. Tapi kemudian sebagian dari kita gitu kan akan denial dan selalu berpegang pada demokrasi proseduralnya. Kita ini negara demokrasi loh, buktinya pemilu terjadi. Kan gitu kan. Bukan substansinya. Bukan substansinya. Ini juga terjadi sekarang ini ketika kita bicara tentang ada upaya represi, mematikan kritik, yang dipakai adalah gini. Kalau ada upaya represi, teman-teman nggak bisa ngomong sembarangan di sosial media dong. Kayak gitu. Loh, padahal yang terjadi, walaupun saya bisa tetap bersuara di sosial media, itu ada banyak teman-teman yang akhirnya ditangkap hanya karena postingan di sosial media. Jadi nggak berlaku juga kalau dikatakan kita punya kebebasan bersuara di sosial media itu. Karena sedang terjadi juga upaya pembungkaman. Tentu saja membungkam nggak langsung bisa 100% terjadi. Tinggal diambil aja nih beberapa sampel untuk menunjukkan bahwa kalian bisa ditangkap loh.
karena postingan kalian, karena aktivitas kalian gitu. Jadi di sini pun kita harus mempertanyakan tentang klaim demokrasi Indonesia ini gitu. Lalu sekarang Bang Abraham, kita ini kan juga sedang menghadapi ancaman serius. Saya percaya bahwa tidak ada ruang untuk militerisme di alam demokrasi. Demokrasi mensyaratkan sipil dan militer itu berada di ruangnya sendiri-sendiri. Bukan sebagai bentuk, wah ini diskriminasi nih anak militer nggak boleh masuk. Enggak, karena memang hanya dengan demikian profesionalisme militer bisa terjadi dan supremasi sipil bisa tetap terjaga. Nah yang terjadi sekarang nih, baru berita kemarin Bang Abraham. Ketua DPRD seluruh Indonesia itu kumpul lagi di Magelang retreat. Retreat pakai seragam belang-belang. Nah, ini seolah-olah kan bukan itu kan belum tentu itu militerisme gitu. Nah, dan kita juga harus melihat kumpulnya ketua DPRD kemarin itu kan juga lanjutan setelah sebelumnya kepala daerah dikumpulin juga retreat. Sebelumnya lagi menteri-menteri dikumpulin retreat. Ketika proses dan orang-orang yang terjadi ada dalam sistem dalam birokrasi dididik, diajari dengan cara militer, tentu nanti mereka pendekatan dalam memerintah, dalam mengelola pemerintahan itu juga akan dengan gaya militer. Itu kredo yang sangat berbahaya. Dalam militer hanya ada satu kata kan, patuh. Militer tidak memberi ruang pada pertanyaan dari bawahan. Dalam militerisme, ketika demokrasi harusnya mensyaratkan partisipasi, yang terjadi adalah pendisiplinan. Nggak usah ngomong lagi partisipasi, tapi kamu pendisiplinan. Semuanya disiplinkan kan gitu kredonya. Nah, doktrinnya begitu. Nah, kalau ini nanti, dan ini kan memang bukan lagi belum terjadi, sedang terjadi. Yang terbaru kan ada juga ASN masuk dalam komponen cadangan. ASN dijadikan pasukan cadangan kan, dilatih dengan cara militer dan sebagainya. ASN itu kan aparatus sipil negara. Mereka bertugas untuk melayani masyarakat dengan berpikir ala sipil gitu, pekerja sipil, petugas sipil, profesionalisme sebagai birokrat gitu. Kita lu belum juga bicara tentang budget misalnya. Kita tahu kan sekarang efisiensi terjadi di segala sektor kecuali untuk budget pertahanan dan kepolisian. Dan MBG tentu saja. Nah, jadi ini harus diwaspadai. Apa yang jadi catatan yang paling penting dari diskusi kita ini? Pertama adalah kita harus menolak untuk takut, menolak untuk tunduk walaupun ada upaya pembungkaman yang begitu masif dan sistematis. Lalu yang harus kita garis bawahi, kasus yang paling nyata di depan kita ini misalnya Andri Yunus. Ini test case terbaru kita. Kita tahu yang terbaru adalah 6 anggota BAIS yang menyiram air keras itu mengatakan bahwa penyiraman air keras terjadi karena motif dendam pribadi. Nah, apakah mungkin Bang Abraham gitu kan? Dendam pribadi kan artinya masalah asmara, misalnya rebutan pacar gitu kan. Nah, ada hal-hal pribadi yang mendahului. Kenal aja enggak. Dan kita rakyat Indonesia nggak sebodoh itu, gitu. Jadi semakin kita dipertontonkan dengan kebodohan ini, kita tahu akan ada upaya manipulasi menghindari akuntabilitas institusi. Kita mau tahu gitu loh. Jadi sebagai warga negara, lepas dari embel-embel aktivis apapun, kita pun berhak atas rasa aman. Kita berhak atas rasa perlindungan hukum. Kasus Andri Yunus dari kacamata warga biasa itu juga bisa dilihat bahwa kita sebagai warga negara di jalan itu sudah nggak aman lagi gitu. Nah, jadi tes untuk mengembalikan sedikit rasa aman ini adalah bongkar kasus ini seterang-terangnya, kita bawa ke peradilan yang bisa transparan. Janganlah juga kemudian berkelit soal undang-undang lah atau apa-apa berkelit. Enggak, ini kita bicara tentang rasa percaya warga bahwa akan mendapat keadilan, bahwa kita masih bisa berharap pada sistem negara. Tadi kan sudah kita bilang DPR sudah nggak dipercaya dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan peradilan yang fair ya? Betul, gitu. Nah, hanya dengan demikian warga bisa sedikit kembali punya rasa aman, sedikit kembali punya rasa percaya di tengah segala bentuk ketidakpercayaan itu. Jadi itu saja yang mau kita lihat dalam waktu dekat ini.
Oke, berarti ini kita harus kawal terus sehingga proses-proses peradilan yang akan dilaksanakan nantinya itu bisa transparan dan bisa terjadi keadilan di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi makasih banyak Mbak Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Oki ini mencerahkan kita semua, mengedukasi kita, dan yang terpenting menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.